Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai roadmap kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bela negara harus diawali dengan kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yaitu diantaranya ada kesehatan jasmani, kesiapsiagaan jasmani, ada kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, menjunjung kearifan lokal, dan memiliki etika atau etiket dan moral. Kesiapsiagaan jasmani yaitu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya yaitu memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sasaran pengembangan kesiapan jasmani ini yaitu tenaga, daya tahan, bisa membentuk kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, dan sebagainya. Tujuan dari latihan kesiapsiagaan jasmani ini yaitu meningkatkan volume oksigen dalam tubuh agar dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru untuk mencapai tingkat kesegaran fisik pada kategori baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari. Bentuk latihannya bisa seperti lari, bisa pull up, sit up, push up, atau run, lari atau berenang. Lalu, kesehatan jasmani. Kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kesehatan jasmani ini bisa diperoleh dari pola hidup yang sehat, yaitu segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Caranya yaitu dengan makan yang sehat, aktivitas yang sehat, berpikir sehat, lingkungan yang sehat, istirahat yang sehat, dan olahraga yang teratur dan terukur. Lalu kesiapsiagaan dan kesehatan mental. Karakter kesiapsiagaan mental yang baik yaitu berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah laku, mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali resiko dan setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Lalu ada kecerdasan emosional, kemampuan emosional seseorang yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Cara atau melatih atau meningkatkan kecerdasan emosional diantaranya adalah kenali emosi yang dirasakan, minta pendapat atau nasihat orang lain, mengamati setiap perubahan emosi dan mood, menulis jurnal atau buku harian, berpikir sebelum bertindak, terus melatih kebiasaan tersebut. Lalu kesehatan mental, ada kesehatan berpikir. Kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir. Tentu saja kita harus berpikir yang sehat, yaitu dengan menggunakan logika dan rasionalitas. Lalu ada mengelola stres. Stres ini adalah salah satu hal yang harus kita hindari karena ini bisa memicu kesehatan mental. Yang pertama yaitu prinsip mengelola stres, itu ada antisipasi atau mengantisipasi dan menyiapkan respon positif terhadap pemicu stres. Identifikasi lalu mengenal sumber utama stres dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan mekanisme dari stress coping. Lalu cara mengelola stres itu bagaimana? Yang pertama itu mengelola sumber stres, mengubah cara berpikir, cara merespon, mengelola respon stres tubuh, dan manifestasi dari
spiritualitas, mengelola pikiran dan perasaan, syukur, sabar, dan ikhlas. Komponen dari emosi positif ini itu senang terhadap kebahagiaan orang lain, menikmati dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu diciptakan atas tujuan tertentu, optimis akan pertolongan Tuhan, dan bisa berdamai dengan keadaan sesulit atau separah apapun, mampu mengendalikan diri, dan bahagia saat melakukan kebaikan. Peranan pola hidup sehat dalam melaksanakan tugas jabatan. Pola hidup sehat, jasmani yang sehat, ditambah dengan jasmani yang bugar, mental yang sehat, kuat, lalu beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan itu dapat dikerjakan dengan baik, sehingga produktivitas kinerja akan lebih bagus atau tinggi. Sekian, berpikirlah positif selalu karena kita hidup harus berpikir positif. Terima kasih.